Halo, selamat morning. Waduh, masih bersama dengan saya Joshua Yan. Sekarang kita akan ngebolang bocah petualang. Untuk day trip ke salah satu negara terkecil di dunia. Coba tebak apa namanya? Selain Vatikan, ternyata ada satu negara kecil yang ada di satu area dengan Spanyol. Namanya adalah Andorra. Andorra berangkat dari Barcelona Saints. Ini adalah stasiun bus Barcelona. Kita akan menuju ke namanya Andorra la Vella. Itu ibu kotanya, kota kecil, capital city-nya dari kerajaan Andorra, Catalonia. Yuk, bersama dengan Joshua Yan, si bola bocah petualang, kita menuju ke Andorra. Andorra, Doraemon, let's go. Nah, saya sekarang barusan mendarat dari direct bus. Jadi tadi dari stasiun bus di Barcelona, kita sekitar 3 jam. Dan lucunya masuk di Andorra ini kita ada pemeriksaan imigrasi. Jadi tadi sempat di stop. Oke, so saya sudah ada di Andorra la Vella. Ini adalah stasiun bus pemberhentian dari Barcelona ke Andorra. Suasananya lihat ya, ada di sekitar pegunungan, kanan kirinya semuanya kita ditutupin gunung. Lalu bahkan ada, nah tuh di belakang saya itu ski resort yang terkenal sekali di Andorra. Cuman untuk perjalanan sekitar 4 jam gitu kita nggak cukup waktu untuk ke arah ski resort. Ya, ini suasana di perhentian bus. Nah, buat teman-teman yang mau nyimpen ada bagasi cukup gede tapi mau jalan hari, ada locker yang bisa disewa di sini. Harganya ini tinggal kita pilih. Kalau nggak salah sekitar 1 euro, 1 euro per jam. Jadi silahkan nanti bisa pakai card, semuanya cashless. Milih ada yang L, ada yang XL sampai triple XL gitu ya. Nanti tinggal pergi dulu, lalu pas waktu balik, cetek tinggal dibuka langsung. Oke, yuk kita mulai ngebolang bocah petualang di Andorra la Vella. Salah satu negara terkecil di dunia bersama Joshua Yan, si bolang bocah petualang cus. Nah, saya sekarang bener-bener persis di city center dari Andorra la Vella. Ini ya, Andorra la Vella ini terkenal sebagai negara yang bebas pajak. Jadi konon katanya murah-murah, nanti nggak tahu, nanti kita cek aja, kita ngopi, makan, atau apa, harga-harga misalnya parfum, atau barang-barang komputer, Apple tadi juga ada, apakah sama atau enggak gitu ya. Dan ini adalah statue atau patung yang merupakan logo atau ikon dari Andorra la Vella. Ini katanya tentang malaikat gitu, yang sebagai pelindung dari kota ini. Ada jam, terus yuk kita cek ya, lihat ya. Di belakang saya itu, ini sepanjang sungai yang tadi kita jalan nih dari turunan stasiun bus gitu ya. Ini asik banget. Welcome to Andorra la Vella. Belakang sana itu ada tulisan gede banget. Yuk kita sambil jalan yuk, let's go. Yuk kita sekarang berdiri di persis jembatan yang sangat terkenal sekali dari Andorra la Vella. Seger banget, enak banget. Ini bener-bener buat slow living, menyenangkan sekali. Andorra la Vella itu penduduknya sekitar 40.000. Ini di sini dingin banget, sebetulnya 3 derajat. Dan puji Tuhan, alhamdulillah weathernya lagi cerah banget. Jadi kita enak bisa jalan ya, nggak hujan, nggak ada salju apalagi. Tapi di sini turun salju. Tingginya kota ini sekitar 1.000 meter di atas permukaan air laut. Makanya dingin banget. Tadi kita naik bus menuju Andorra dari Barcelona. Di tengah-tengah itu kita melewati banyak sekali perkebunan, daerah kosong, desa, dan bahkan kabutnya pekat banget sampai kita nggak bisa lihat kanan kiri. Cuman sebentar gitu ya, kira-kira setengah jam gitu penuh dengan kabut. So, inilah pusat kota dari Andorra la Vella. Enak banget, seru banget. Dan yuk kita lebih dekat di sini. Ini salah satu ikonnya. Jadi ketika malam hari, itu pipa-pipa, dia akan bisa memancarkan air gitu, ada water fountain di sini, dan tulisan Andorra la Vella itu nyala, makanya ada lampu-lampunya gitu, indah banget. Saya pakai SIM card, kebetulan SIM card Eropa,
Ada David pakainya roaming pakai provider Telkomsel dan Satelindo. Ini lucu banget. Ini masih ada di Schengen country, Uni Eropa, tapi begitu kita masuk ke Andorra, blank. Karena ternyata tidak ada kerjasama dari negara kerajaan yang kecil sekali. Konon katanya ini bagian dari Catalonia. Jadi memang kerajaan yang paling lama, tua, kaya gitu ya di Spanyol. Bahkan saya dengar waktu itu pernah ada referendum sebetulnya mau memisahkan diri, tapi tentunya itu akan berdampak terhadap negara Spanyol itu sendiri. Karena ini PDB-nya mungkin ya besar ya, karena kaya sekali sampai mereka bebas pajak gitu ya. Jadi penduduknya mungkin barangkali kalian mau kepengen pindah tinggal di sini silahkan. Mungkin akan enjoy sekali. Tadi itu pusat kotanya itu tuh, di situ tuh ada McD, seterusnya itu pusat perbelanjaan. Ya, nanti kita akan coba ke sana, kita bandingin beberapa harga-harga apakah benar di sini dengan bebas pajak itu jadi lebih murah. Tapi kita mau tunjukin ya, saya tunjukin guys, itu ya. Itu ada rumah-rumah kayaknya kuno banget, ada di pinggir-pinggir gunung gitu ya. Tuh, nih, I zoom nih ya, supaya lebih kelihatan. Tuh, itu kayak di pinggir tebing gitu ya. Dan itu masih kayak old city dari Andorra. Pokoknya menyenangkan sekali deh nih buat mungkin ya buat hidup masa tua santai gitu. Memang orang-orang Eropa mungkin enjoy di sini. Yuk kita jalan-jalan lagi. Ada apa lagi selain pusat kota? Ini backgroundnya membelakangi ini bener-bener semuanya masih ya sekalipun kamarnya kecil, bangunannya lama, tapi yang pasti mahal sewa untuk kamar hotel di tempat ini gitu ya. Karena kota kecil tentunya nggak seperti Barcelona atau Madrid gitu ya di Spanyol yang kota-kota utama bisnis. Lanjut lagi, let's go. Kita menikmati Andorra la Vella. Saya sekarang sudah ada di tengah-tengah kotanya, pusat kotanya dari Andorra la Vella. Jadi ternyata kata la Vella, Vella itu adalah kota gitu. Jadi namanya berarti kota Andorra. Sungainya itu bening banget, ngalir, sepertinya sih nggak terlalu dalam. Seru banget di Andorra. Ini saya membelakangin ada Novotel, lalu ada Hotel Mercure. Harganya nggak murah-murah amat ya. Saya ngecek mungkin 3-4 jutaan gitu ya semalam. Padahal hotel-hotel kecil seperti standar Eropa itu memang kecil gitu ya. Ini kota seru banget gitu, kayak di bawah tebing gitu ya, dikelilingin oleh pegunungan. Lihat dari sampai atas-atas gitu ya. Ini Novotel Mercure itu kayak apartemen-apartemen dan apartemennya kecil-kecil gitu. Nggak kayak kalau di Prancis semuanya rapi dengan otentik bentuknya Prancis gitu ya. Tapi ini sudah rada modern, bulky, kuno, tapi seru banget. Yuk kita explore lagi. Kalau mau naik public transport juga gampang. Ini ada bus-bus yang warnanya kuning ini ya. Semuanya sudah terkoneksi kemana-mana. Nah ini namanya Park Central Andorra la Vella. Jadi ini betul-betul di city centernya. Terus suasananya betul-betul santai lah. Mungkin ini buat Eropa jadi kayak negara buat nyantai gitu ya. Slow living gitu ya. Yuk kita jalan lagi. Capcus bersama si Bolang, bocah petualang. Nah ini Komu di Andorra la Vella. Kayak semacam tourism center gitu ya. Dan ternyata saya lagi ada di betul-betul kawasan kota tuanya, dan itu terbukti dari ada gereja yang jadi histori dari kota Andorra la Vella. Nih ya, kita akan menuju ke nih backgroundnya nih. Namanya Santo Esteve, Saint Esteve gitu ya. Ini adalah gereja yang Plaza del Principal Bilog ya. Kuno sekali, kecil gitu ya. Saya lagi ada di Saint Esteve dan santonya seperti apa? Ini ada patungnya. Andorra al Príncep Benlloc gitu. Nah, di sekitar dari gereja kecil ini, gereja tua ini adalah kawasan tuanya, ada daerah residensial, dan di depan saya ini square di mana orang bisa nongkrong santai, lalu toko-toko souvenir di kota tua, mungkin kayak Beos kalau kayak di Jakarta gitu ya. Yuk kita lihat di sisi sini ada apa? Ya jalannya tuh kecil-kecil gitu loh. Untuk simpangan 2 mobil aja kadang susah nih ya. Nih ya, lihat ya, kotanya seru banget ya. Langsung di bawah tebing dari gunung gitu. Menyenangkan sekali di negara
kecil seperti Andorra ini, saya ingat seperti saya pernah ke Vatikan, negara Vatikan Katolik, di mana itu di dalam kota Roma, di dalam negara Italia. Sama juga seperti dulu kita pegang konektor namanya Neutrik, itu adalah produk dari Liechtenstein. Yang kita pikir Liechtenstein itu made in Swiss gitu, enggak. Karena Liechtenstein adalah kerajaan sendiri, negara sendiri, dan ada di atas gunung gitu ya, di Swiss gitu. Kita bisa lihat di pabriknya pun masih di daerah Liechtenstein. Nah ini sama, Andorra ini juga satu kerajaan Catalonia yang ada di dalam negara Spanyol gitu. Jadi bahkan providernya sendiri, perusahaan telekomunikasinya sendiri. Jadi kalau nggak ada kerjasama, misalnya Telkomsel, Satellindo ya blank spot dah, hilang. Jadi rekomen buat teman-teman yang mau jalan ke Andorra, better pakai SIM card lokal. Atau yang Europe gitu ya, jadi langsung Uni Eropa bisa connect semua. Itu ada ikonik banget, ada patung-patung orang yang jongkok gitu ya, beberapa tempat sampai beberapa titik gitu di bawah tebing dari Andorra la Vella. Gedungnya juga unik, batu gitu, Konsel General. Ternyata bawahnya itu adalah museum gitu ya. Museum yang namanya Biji Lab Andorra. Dan ternyata ini adalah pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahannya saya tadi ada di atas, bisa turun pakai lift gitu ternyata, tapi ada turunan gitu. Jadi kita muter kota tadi paling cuman sejam kita muter, kayaknya udah selesai, nggak ada sejam bahkan, itu aja berhenti-berhenti gitu ya. Nyaman banget, kotanya kecil, hangat. Tiap kali kita ngelangkah ya, nanti lihat ya, perhatiin ya tuh ya, ada orang nyebrang ya. Pokoknya begitu kaki kita nginjek aspal, mobil berhenti gitu. Itu sama pengalaman tiap kali saya ke Austria, ke Swiss gitu ya. Orang nggak buru-buru semua gitu, nggak ada yang klakson, nggak ada orang jalan di serondol mobil gitu, tapi semuanya langsung diem gitu dan nunggu gitu. Yuk kita coba ya, sekarang kita nyebrang ya. Kita akan menuju makan dan kita akan jalan ya. Yuk kan, bener kan? Begitu kita nginjek aspal, semua berhenti gitu. Kapan Indonesia kita bisa menghargai orang lain seperti itu gitu ya. Jadi ada orang mau nyebrang, langsung ngasih kesempatan, bukan malah diklakson, weh cepet weh gitu. Ya itulah serunya ya, kota kecil yang sangat menghargai orang lain, attitude-nya baik, manner-nya baik, dan mungkin ya karena juga secara ekonomi kecukupan semuanya, mobilnya juga nggak banyak, yang pasti pajak mungkin. Nah, saya sekarang ada di Avenue Carlemany. Jadi sepanjang jalan ini, saya tadi jalan dari ujung ke ujung, itu adalah kanan kiri betul-betul city center-nya dari Andorra la Vella. Ini ya tadi beberapa brand, Motek Wire, ada Guess, ada apa lagi tadi ya, Seiko, pokoknya panjang banget. Ada di bawah tebing itu, dari tebing yang sono tadi sampai ke sini nih, ujungnya juga tebing lagi. Jadi betul-betul kayak kota yang ada di tengah-tengah, kayak mangkok gitu. Dan ini nyaman banget. Ini padahal sekarang masih jam 3 sore. Sepi, slow living, semuanya orang jalan santai, mobil ketika ada orang nyebrang langsung berhenti, semua saling menghargai. Yuk kita jalan lagi ya, ini panjang banget, tapi ya kotanya cuma ini aja. Nah itu pusat perbelanjaan city center yang paling utama, Avenue Carlemany namanya. Tadi kita ada di yang deket tulisan Andorra la Vella, nanti kita akan kembali ke sana, tapi kita akan lihat sepanjang apa dan ada merek-merek apa saja. Dan yang menarik adalah banyak sekali tadi toko-toko yang jual senjata, senapan, pistol gitu ya. Sepertinya mereka memang bebas, boleh dimiliki. Dan yang pasti kayak minuman, karena ada free tax ya, jadi red label, blue label tadi itu semuanya murah-murah. Nah ini ada JBL, seru banget, enjoy banget di Andorra. Mungkin buat kalian yang mau 4 jam, 5 jam sekedar day trip ke Andorra, saya merekomendasikan paling dekat memang jalan dari Barcelona. Jadi pagi berangkat, lalu day trip, malamnya sore bisa kembali lagi. Oke, capcus, ikuti saya lagi ngebolang bocah petualang di Andorra la Vella, Barcelona.
Nah ini yang saya bilang tadi nih, senjata segala semuanya tuh semua bebas banget nih. Mau bareta, mau senjata laras panjang, kayaknya mudah banget di sini. Semua dijual bebas, free tax. Cuman nggak tahu ya untuk keluar ke di luar teritori Andorra apakah semudah itu, nggak tahu. Dan izinnya sepenting apa, seperlu apa, dan murah sekali. Bayangin cuman 89 euro, 39 euro. Padahal nih ada juga toko-toko tadi yang saya temukan untuk hunter gitu ya, betul-betul untuk pemburu-pemburu buat di hutan gitu ya, banyak banget. Terus minuman keras itu ya mungkin berhubungan dengan pajak ya, sehingga harganya bisa jatuhnya lebih murah karena di mana-mana di negara kita juga di banyak negara yang namanya minuman keras pajaknya yang lebih mahal daripada modal awalnya gitu. Tapi di sini karena free tax jadi seakan-akan lebih murah belanja di sini. Tuh toko ya namanya Defensa Personal. Pokoknya senjata-senjata semua itu. Untuk defense, untuk dari pisau, dari pistol sampai senjata semuanya, dan bebas sekali semua. Banyak sekali dijual di sini. Nah, saya membelakangi juga daerah hunian yang ada di pinggir-pinggir tebing itu ya. Ada Tugu itu gedung yang lucu juga, itu nggak tahu gedung apa itu. Tapi mereka tinggal di pinggir-pinggir dari tebing-tebing itu ya. Nah, ini yang minuman keras nih. Semuanya kan murah nggak nih? Saya nggak tahu nih harga di Indonesia atau di ini berapa gitu ya. Mau Bailey, mau yang Blue Label, Red Label. Tadi banyaklah Jack Daniel, semuanya komplit banget. Semuanya ditulis free tax. Surganya buat kalian yang suka alkohol silahkan. Cuman ya mungkin nggak bisa keluar dari negara ini, jadi lu habisin sebelum keluar gitu supaya masuk Indonesia nanti pajaknya lebih gede lagi. Nah ini lihat nih, ya kan? Saya nggak tahu ini murah atau enggak karena nggak pernah tahu harganya. Bayangin cuma 29 euro Gentleman Jack. Sudah berapa Jack Daniel 1 liter? Jack Daniel 1 liter 20 euro. Yang Blue Label juga tadi banyak tuh, segede-gede gitu tuh ininya. Botolnya. Keren banget kotanya. Yuk, kita explore lagi, lebih lagi Andorra la Vella. Nah, asik banget kan? Ini namanya Park Sentral gitu ya. Ya kalau kita Central Park lah gitu ya di Jakarta Barat gitu. Cuman bedanya ini bener-bener park taman. Anak-anak muda main bola, terus ngobrol, pacaran, atau sekedar hangout gitu ya, itu di belakang saya ya. Ini suasananya gitu ya. Di bawah tebing gunung, lalu dan semua bisa menikmati sore suasananya di Central Park yang benar-benar fungsional gitu ya. Background saya nih bener-bener nyaman, semuanya bisa enjoy sambil minum, ngobrol, ngopi. Kebetulan saya ada di Andorra ini di bulan Januari, sehingga masih gugur ya, jadi belum karena winter masihan ya, tadi nggak ada daun-daunnya. Jadi bayangin ya teman-teman kalau pas datang winter gitu pasti akan lebih indah banget karena hijau gitu, tamannya akan berfungsi sekali. Keluarga bisa berjalan, bawa troli, semuanya aman dan keamanannya berasa sekali. Ini di tengah ada juga fasilitas publik yang bisa digunakan. Simple, nggak yang kalau kayak Swiss gitu kan memang ada indah bunga-bunganya itu ya. Tapi ya tentunya kalau winter memang biasanya masih belum muncul gitu ya. Mungkin beberapa bulan ke depan semi ini akan indah sekali nih. Pasti kepengen banget kalau pas bisa balik ke Barcelona, pasti satu kali I'll be back to Andorra ketika musimnya rada
Tapi summer nanti panas gitu ya, nggak seru lagi. Enak banget sebenarnya kayak begini nih, cuman pas semi lah sudah mulai muncul bunganya, muncul daunnya, akan lebih asik sekali. Atau pas mau gugur tuh September, mungkin saya kepengen banget balik lagi. Oke, dari Central Park nanti kita akan jalan lagi sampai kita nunggu waktu untuk kita kembali ke stasiun bus, karena saya harus balik lagi ke Barcelona untuk pameran ISE 2025 besok hari. Yuk, jalan lagi yuk. Capcus. Suasana Central Park, Andorra la Vella, ada public toilet yang bersih, lalu patung-patung yang art gitu ya, lalu mainan anak-anak, seru banget dan semuanya komplit. Nih adalah Park Central ininya, dan hawanya enak banget. Jadi kira-kira ini suhunya saya lagi ada 3-4 derajat dari tadi. Di jembatan yang menyeberangi sungai, dan hawanya pas banget. Bersyukur banget saya jalan sepanjang hari ini dikasih cuaca yang cerah banget. Air sungainya ini ya berasa banget seger, nggak dalam tapi ngalir banget gitu. Ini adalah jalanan saya menuju balik ke stasiun bus yang akan membawa saya kembali ke Barcelona. Oh, mainan-mainannya tuh komplit banget di sini. Jadi anak-anak, penduduk di sini nyaman sekali, bisa enjoy, sama orang tuanya ngawasin juga tetap dalam pengawasan yang terkontrol dan termonitor dengan baik. Nah guys, akhirnya saya sudah hampir sore. Kira-kira day trip ini sudah mendekati tiket balik saya dari Andorra la Vella untuk kembali ke Barcelona. Saya tadi beli tiket yang jam 5 lebih, 5.45. Jadi ini sekarang sudah hampir sore gitu ya. Ini kali sungai yang bersih, bebatuan dan ngalir banget. Ini terus nyusurin ke sana, itu tempat stasiun bus kita. Jadi arahnya ini adalah pusat kota yang ada tulisan Andorra la Vella tadi ketika saya membuat konten waktu awal. Nah, itu ada logo dari kota Andorra la Vella. Kemudian ini saya tadi berdiri itu di atas, bawahnya cuman besi-besi doang dan langsung di atas sungai yang ditutup. Ini sebetulnya saya di atas sungai. Kenapa? Karena di area ini biasa mereka ada water fountain ketika malam, dan ini ya ada model lighting, arsitektural lighting, dan ini adalah jembatan yang dibikin sehingga ditarik stretching erection ke besi itu. Ini jadi taman kota untuk penduduk dan juga turis di Andorra la Vella untuk bisa mingle, jadi meeting point di sini lurus sepanjang sungai ini. Sungai ini jadi sebuah ciri khas dari Andorra la Vella. Jadi tinggal kita menyusuri sungai ini, paralelnya atau ring road jalannya sejajarnya dengan sungai ini adalah pusat perbelanjaan yang sangat panjang. Tadi Avenue itu tempat pusat perbelanjaan shopping center dari Andorra la Vella. So, begitu kira-kira perjalanan saya day trip dari Barcelona menuju Andorra la Vella dari pagi hari sampai dengan malam hari. So, buat kalian yang ingin menikmati day trip ke satu negara kecil, saya demen banget ngebolang, bocah petualang, negara-negara seperti ini gitu ya, Andorra, Liechtenstein, lalu ada Vatikan, kecil seperti negara di dalam negara, tapi sebetulnya mereka punya pemerintahan sendiri. Itu sebabnya ketika kita masuk tadi di border, betul-betul diperiksa pasportnya, meskipun Andorra sudah masih di dalam bagian Uni Eropa atau Schengen country. Oke, selamat menikmati. Nanti kita akan bikin konten-konten yang seru di perjalanan-perjalanan yang unik, karena buat saya ngebolang bocah petualang di
negara seperti ini tuh unik sekali. Ini negara ke-80 sekian yang saya kunjungi dan saya kepingin terus menikmati jalan satu keunikan-keunikan dari negara-negara yang seru aja gitu ya. Kita bisa apa sih kekhasan dari satu kota itu. Saya tadi juga ngecek juga belanja-belanja dan terbukti bedanya sekitar 15 sampai 17 sampai 18% untuk Anda beli sesuatu. Kenapa? Karena di sini tax free, nggak ada pajak. Tas, mau beli parfum, mau beli ini dibanding dengan di Schengen country yang lain. Di Barcelona aja deh harganya udah beda sekitar 15 sampai 18%. Jadi kalau pas jalan ke sini mending nggak usah bawa koper, jadi supaya kalian mau beli koper, mau beli isiannya sekalian aja belanja di sini. Meskipun ya tokonya kecil-kecil tapi cukup menarik. Makanan tadi saya makan, wah sorry ya tadi nggak sempat ke liput. Saya makan Thai food di sini. Lumayan rasanya, ada banyak pilihan. Jadi buat Anda, kita orang Asia, untuk cari nasi, cari red curry, green curry, tadi masih komplit sekali. Saladnya juga enak. Lalu saya lihat juga ada Chinese food banyak. Apalagi kalau yang makanan khas dari Spanyol, tapas, Mexican, semuanya ada. Pizza apalagi. Banyak sekali. Saya enjoy sekali. Semoga ini bisa jadi berkah dan buat inspirasi buat kalian yang suka jalan-jalan ke Europe, ke Amerika, atau ke negara-negara kecil. Saya pernah juga ke ini ya, itu menarik sekali ketika cruise ke Alaska. Itu ada negara-negara bagian kecil gitu ya, ada Ketchikan, ada Juneau, saya lupa namanya, tapi ada tempat yang kayak cowboy gitu, itu bener-bener kecil-kecil dan kita kayak di film-film yang kita tonton. Nah, keseruan-keseruan itu yang asik sekali kalau kita explore selagi kita masih hidup. Selama kita masih diberi napas, kita bisa menikmati anugerah ciptaan Tuhan supaya ada kesan, ada kenangan yang indah selama kita hidup. Semoga menjadi berkah. God bless you all. Enjoy the content dan enjoy Andorra la Vella di Catalonia. God bless you. Nah, saya akhirnya mengakhiri perjalanan si Bolang untuk kembali ke Barcelona. Saya sudah sampai di Estacio Nacional de Autobus, itu tempat stasiun bis di mana saya tadi pagi turun. Jadi ancer-ancernya ya, ciri-cirinya buat teman-teman yang nanti next time kepengen ke Andorra, ini tengah-tengahnya nih. Center Andorra la Vella gitu. Jadi tengahnya bener lah inilah gitu ya. Sentralnya di sini tuh. Sampai informasi stasiun bus itu areanya di sini. Terus dari center itu pokoknya lurus aja ikutin kali, itu nanti ketemu Andorra la Vella jembatan yang ada untuk water fountain gitu ya. Ini suasananya, jadi betul-betul dari pintu masuk pertama ini langsung stopnya di sini. Stasiun bis utamanya dari Andorra. Oke, yuk sekarang kita menuju ke stasiun bus. Kita bisa nge-charge, kita bisa, jangan lupa nih, mesti check-in dulu. Jadi kalau kita sudah beli online, jangan main langsung, wah naik bus gitu ya, tadi pagi ternyata nggak bisa. Jadi harus sama kayak kita naik pesawat, check-in dulu, nanti disiapin boarding pass-nya, ada luggage atau enggak, kemudian bisa nentuin seatnya mau kemana gitu ya. Lalu nanti pas waktu di border ada pengecekan paspor juga. Yuk, kita sekarang mulai check-in untuk kita kembali ke Barcelona. Let's go!